semuanya. Selamat datang di video case studi statistik 2 bersama kami dari kelompok 4, kelas statistik ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Pada video ini kami akan menyajikan sebuah studi kasus analisis regresi data time series dengan menggunakan aplikasi FUSE. Judul dari studi kami adalah pengaruh sentimen investor, arus kas operasi, dan tingkat hutang terhadap return saham pada PT Bank Sentral Asia dari tahun 1993 sampai 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap return saham BCA baik secara parsial maupun simultan. Yuk kita bahas pembahasannya dari tahap awal, yaitu persiapan data. Baiklah, perkenalkan saya Neja Firdani. Di sini saya akan menjelaskan langkah awal yang akan kita lakukan sebelum menganalisis data ke dalam FUSE. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan data dalam format Excel. Di sini kita sudah menyediakan contoh data time series-nya. Data ini berisi 4 variabel dan di sini ada tahun, ada return saham sebagai variabel Y, ada sentimen investor sebagai X1, ada arus kas operasi sebagai X2, dan tingkat hutang sebagai X3. Selama periode 1993 sampai dengan 2024. Nah, karena datanya sudah siap, langsung saja kita buka aplikasi FUSE-nya dan membuat work file baru dengan cara kita klik file, new, work file. Nah, di sini kita pilih yang pertama, dikarenakan data yang kita siapkan tadi berupa data time series tahunan tanpa format tanggal yang spesifik. Dan di sini kita isi jumlah observasinya sebanyak 32 sesuai jumlah tahun yang ada di data tadi. Dan di sini work file name-nya kita isi dengan sesuai keinginan kita sendiri. Dan di sini saya akan mengisi dengan JS atau case study. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita langsung klik empty group untuk mengisi data yang telah disediakan dan langsung copy paste dari Excel ke FUSE. Caranya adalah kita balik ke Excel. Nah, kita copy ini terlebih dahulu per kolom aja, satu persatu. Nah, kita paste ya mulai dari sini. Kita klik atas ini, paste. Supaya variabelnya langsung keluar ke sini. Nah, setelah semua variabel masuk ke dalam FUSE, barulah kita siap melakukan analisis statistik secara lengkap. Baik, di sini kita close dulu. Nah, analisis pertama yang akan kita lakukan adalah analisis deskriptif statistik. Caranya adalah dengan kita blok dulu Y, lalu X1, dilanjutkan dengan X2, X3. Kita klik kanan,
open as group. Langsung saja kita klik view descriptive step common sample. Dan di sini kita dapat melihat ada rata-rata, ada median, ada maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata return saham atau Y ini sebesar 0,28 dan rata-rata sentimen investor atau X1 sebesar 0,27, X2 sebesar 0,34 dan X3 sebesar 0,47. Data return dari dua variabel X lainnya terdistribusi mendekati normal berdasarkan nilai skewness dan kurtosis. Tingkat hutang memiliki kurtosis yang tinggi yaitu 13,6 dan skewness negatif yang besar menunjukkan kemungkinan adanya outlier. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data residual dari model regresi kita terdistribusi normal atau tidak. Di sini kita close dan kita lakukan pemblokan seperti yang tadi, klik kanan langsung, open, fast equation. Kita langsung aja klik OK. Kita klik view lagi. Nah, di sini kita pilih residual diagnosis. Kita klik histogram normality test. Nah, ini outputnya ya. Kita gedekan. Nah, kita bisa melihat yang kita lihat adalah probability dari Jarque-Bera. Tampak bahwa nilai probability dari Jarque-Bera adalah 0,3741 yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Berarti mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal. Asumsi normalitas terpenuhi. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini, saya akan menjelaskan 3, yaitu yang pertama ada multikulinearitas, yang kedua ada heteroskedastisitas, lalu yang ketiga itu ada autokorelasi. Nah, uji multikulinearitas ini kami lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan kuat antara variabel independen yang bisa mengganggu hasil regresi. Lalu langkah-langkahnya, di hasil yang sudah teman saya temukan di uji normalitas, kita bisa klik view, lalu confusion diagnostic, lalu variance inflation factor. Nah, di sini sudah tertera hasilnya. Output uji multikulinaritas, nilai VIP atau variance inflation factor itu harus lebih kecil daripada 10 agar model tidak terindikasi multikulinaritas. Nah, dari output yang kami sudah dapat, ini semua VIP untuk X1 dan X2 dan X3 itu berada di bawah 10, yaitu sekitar 1,0. Nah, artinya tidak ada multikulinaritas antar variabel independen bersifat bebas. Lalu kami lakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glaser. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik view, lalu residual, dan heteroskedasticity test. Nah, di sini di test type-nya ini kita bisa tekan Glaser, lalu OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Outputnya itu nilai p-value setiap variabel independen dan chi-square itu harus lebih besar daripada 0,05. Nah, agar tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas. Nah, tampak hasilnya menunjukkan Prof F statik itu sebesar 0,109. Bisa dilihat pada ini. Nah, itu lebih besar daripada 0,05
0,5. Nah, begitu juga nilai chi-square dan semua variabel x yang memiliki p-value lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam metode ini. Nah, terakhir kami uji autokorelasi menggunakan serial correlation LM test. Di hasilnya ini kita bisa klik view, lalu residual, lalu serial correlation. Oke. Nah, di sini sudah terlihat output nilai prop chi-square-nya itu harus lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, nilai prop F statiknya itu adalah 0,2643 dan prop chi-square adalah 0,2108. Nah, selain itu nilai Darwin-Watson sebesar 1,94 yang sangat dekat dengan angka ideal 2. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam residualnya. Sekarang kita akan melakukan analisis regresi atau pengujian hipotesis. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita blok Y, X1, X2, dan X3. Lalu kita klik kanan, pilih open, pilih as equation. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa jika p-value variabelnya lebih besar daripada 0,05, maka artinya tidak signifikan. Dan jika p-value variabel kurang dari 0,05, maka artinya signifikan. Berdasarkan hasil ini, dapat dilihat bahwa X1, yang dimana X1 ini adalah sentimen investor, memiliki nilai probabilitas 0,7288, yang dimana ini lebih besar daripada 0,05, sehingga artinya tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham. Lalu kita lihat lagi X2, yang dimana X2 ini adalah arus kas operasi, memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0070, yang dimana ini kurang dari 0,05, sehingga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas operasi memiliki kontribusi nyata dalam menentukan tingkat return saham perusahaan. Lalu selanjutnya kita lihat X3-nya, yang dimana X3 ini adalah tingkat hutang, memiliki probabilitas sebesar 0,7643. Nah, nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham. Lalu selanjutnya kita lihat nilai probabilitas F statistiknya. Di sini adalah 0,046918, yang dimana ini kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, kita akan menganalisis koefisien determinasi. Kita lihat di sini adjusted R-square-nya sebesar 0,162707, yang berarti bahwa sekitar 16,27% variasi return saham dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam model ini. Sisanya sebesar 83,73% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.